Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai saudara pada edisi Sabtu, 22 Maret 2025. Pasca gempa bumi di Pahai dengan kekuatan 5,6 skala Richter, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terus memantau aktivitas seismik pasca gempa Taput beberapa hari lalu. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat hingga kemarin telah terjadi 22 kali lebih aktivitas gempa susulan dengan kekuatan gempa yang bervariasi. Dari hasil analisis BMKG, epicenter gempa terletak pada koordinat 1,91 derajat lintang utara dan 99,10 derajat bujur timur atau sekitar 19 km tenggara dari pusat kota Tapanuli Utara. Gempa susulan sebanyak 22 kali tidak menyebabkan kerusakan terhadap rumah dan fasilitas umum. Kepala BMKG menyampaikan agar warga tetap berhati-hati dan mewaspadai akan gempa susulan yang masih bisa saja terjadi. Hingga saat ini, kondisi akses Jalan Nasional Lintas Sumatera Lobu Pining, Pahai Julu, sudah dapat dilalui kendaraan roda 4 dengan sistem buka tutup. Terlebih akan digunakan sebagai akses masyarakat yang melakukan arus mudik. Selain mengakibatkan 1 orang korban meninggal dunia, serta kerusakan sejumlah rumah warga dan sekolah, gempa bumi di Pahai juga mengakibatkan sejumlah ruas jalan retak di jalur lintas Sumatera yang sempat putus total akibat tertimbun material longsoran tanah yang terjadi pada beberapa 18 Maret 2025 yang lalu. Kami berharap bahwa masyarakat tetap tenang, tidak panik, dan terus memantau informasi yang dikeluarkan oleh BMKG. Hari ini BMKG menempatkan alat seismometer untuk memonitor kejadian gempa susulan, dan informasi tersebut terus kami sampaikan kepada BPBD dan juga kepada masyarakat yang ada di Tapanuli Utara. Pasca gempa bumi yang telah mengguncang Pahai Tapanuli Utara disertai beberapa kali gempa susulan, warga diminta harus tetap tenang dan tidak terpengaruh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Misteri kematian seorang remaja usai diamankan polisi lantaran terlibat dalam perkumpulan para remaja yang hendak balap lari di Kabupaten Asahan akhirnya terungkap. 1 pelaku merupakan oknum perwira polisi dan 2 lain yang merupakan warga sipil. Tangis histeris keluarga pecah saat melihat jenazah korban Pandu Bratasya Putra Siregar terbaring dalam peti jenazah. Kematian remaja berusia 18 tahun warga Kabupaten Simalungun ini meninggalkan luka mendalam bagi keluarga. Penyebab kematian korban yang awalnya sempat diduga direkayasa keterangan oleh Kasih Humas Polres Asahan dalam siaran persnya kini mendapat titik terang setelah Polda Sumut dan Polres Asahan membentuk tim khusus untuk menjalani serangkaian penyidikan diantaranya ekshumasi makam korban hingga prarekonstruksi. 3 orang pelaku ditetapkan menjadi tersangka yakni Dimas Andrianto, Yudi Siswoyo. Mirisnya 1 diantaranya Ibda Ahmad Effendi merupakan oknum perwira polisi yang menjabat sebagai Kanitreskrim Polsek Simpang 4 Asahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Polisi Sumaryono mengatakan bahwa polisi sedang patroli menerima laporan masyarakat ada balap lari di Desa Seilama Kecamatan Simpang 4 Asahan. Setibanya di lokasi, ada sekelompok remaja yang memprovokasi sehingga terlibat kejar-kejaran dengan petugas. Korban yang terjatuh sempat diduga dianiaya parah. Tersangka kemudian dibawa ke Puskesmas dan ke Polsek Selanjut diserahkan ke pihak keluarga korban yang mengalami sakit di bagian perut sempat dirawat di rumah sakit kemudian meninggal dunia. Ya tentunya sama pasal yang disangkakan, yaitu pasal yang pokok yang kami sebutkan tadi. Dan sebagai tambahan tentunya dia akan dilakukan sidang kode etik ya. Demikian. Pelakunya berapa orang? Ada kemungkinan PTD? Ya. Nanti kita berproses. Pelakunya berapa orang sebenarnya? Ya, 3. Tiga. Ya.
terhadap tersangka dikenakan pasal 80 ayat 3 UU 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara. Guna memberikan rasa aman dan nyaman selama libur Idul Fitri 2025, Polres Labuhan Batu mengiadakan 300 personel gabungan. Titik-titik lokasi rawan macet dan banjir menjadi prioritas selama arus mudik dan balik lebaran. Apel gelar pasukan operasi kepolisian terpadu terpusat Ketupat Toba yang diikuti 300 petugas gabungan dari unsur TNI Polri dan Pemkab setempat di halaman Mapolres Labuhan Batu. Kabag Operasional Polres Labuhan Batu, Kompol Ferimon menjelaskan operasi yang berlangsung selama 14 hari, terhitung tanggal 26 Maret hingga 8 April 2025. Selama 6 hari ke depan pihaknya melaksanakan kegiatan kepolisian rutin yang ditingkatkan dengan mendirikan 9 pos yang terdiri dari 2 pos pengamanan, 5 pos pelayanan dan 2 pos terpadu yang akan berfungsi sebagai pusat pengawasan dan pelayanan masyarakat. Selain mengantisipasi titik-titik rawan kriminalitas, kemacetan dan banjir di Jalinsung juga menjadi prioritas pihaknya selama libur Idul Fitri 2025. Pengamanan serta pelayanan kepolisian ini nantinya tersebar di lokasi-lokasi seperti pusat kota, stasiun, dan pelabuhan penyeberangan. Gelar pasukan dalam rangka operasi Ketupat Toba 2025 yang hari ini dimulai dari tanggal 20 sampai tanggal 25. Pospam kita sejajaran Polres Labuhan Batu sebanyak 9 pospam yang terdiri dari 2 pos pengamanan, 5 pos pelayanan, dan 2 pos terpadu. Pasukan diserahkan. Pasukan diserahkan. PT Angkasa Pura Aviasi Bandara Internasional Kuala Namu memprediksi akan melayani sekitar 507.605 orang penumpang perjalanan pemudik masa angkutan Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Terjadi peningkatan 5% dibanding realisasi jumlah penumpang Idul Fitri tahun 2024 yaitu sebanyak 499.755 penumpang. Pengelola bandara telah menyiapkan 774 personel terdiri dari AFSEC, Airport Rescue, and Firefighting, Apron Movement Control, Teknik dan Service. Selain itu juga, telah disiagakan 29 personel eksternal diantaranya dari TNI, Polri, Dishub, dan KKP. Hal itu disampaikan Yosrizal Syamsuri, selaku Presiden Director of PT Angkasa Pura Aviasi menyampaikan, usai apel kesiapan posko angkutan Lebaran 2025 kemarin di Bandara Internasional Kuala Namu. Untuk posko terpadu itu, berlangsung selama 22 hari, dimulai dari hari Jumat, atau 10 hari sebelum hari Lebaran sampai 10 hari setelah Lebaran. Moda transportasi darat disiapkan terdiri dari 60 unit bus, 20 unit taksi, 175 unit taksi online, serta angkutan kereta api melakukan perjalanan 24 trip per hari. Diprediksi puncak arus mudik Lebaran 2025 akan terjadi pada 3 hari sebelum Lebaran, atau pada hari Jumat 28 Maret 2025 dengan jumlah penumpang 28.416 orang. Sedangkan puncak arus balik akan terjadi pada 7 hari setelah Lebaran atau pada hari Selasa 8 April 2025 dengan jumlah penumpang 25.789 orang. Selama masa angkutan Lebaran, terdata saat ini adanya extra flight dari maskapai Singapore Airlines dan Pelita Air. Sementara airlines yang beroperasi di Bandara Kuala Namu saat ini berjumlah 14 maskapai. Kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang ingin menggunakan Bandara Udara Kuala Namu sebagai transportasi udara, harapannya seluruh masyarakat yang hadir tepat waktu ya 2 jam sebelum keberangkatan sudah hadir. Kemudian juga untuk masyarakat atau calon penumpang agar selalu update di media-media sosial. Karena memang ada beberapa titik menuju Bandara Udara Kuala Namu yang adanya potensi kemacetan. Jadi kalau misalnya terjadi hujan gitu ya, kita tahu sendiri di Batam Bis ada pasar sore ya, masyarakat
itu juga bisa berpotensi macet kalau memang kita tidak antisipasi. Selama masa angkutan Lebaran 2025, pemerintah resmi menurunkan harga tiket pesawat dalam negeri dengan kelas ekonomi sebesar 13 hingga 14% dalam periode pembelian tiket 1 Maret 2025 sampai dengan 7 April 2025. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, kami akan menghadirkan sejumlah informasi dalam segmen Serba-Serbi Ramadan 1446 Hijriah. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Usai berpatroli memantau situasi Kamtipmas di Kota Medan jelang arus mudik Lebaran 2025, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan secara spontan membagikan takjil untuk berbuka puasa bagi pengendara di jalan. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan, usai berkeliling patroli memantau situasi Kamtipmas di Kota Medan, secara spontan membagikan takjil untuk berbuka puasa bagi pengendara di jalan, tepatnya berada di persimpangan lampu merah Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan. Didampingi Kabak Ops Polrestabes Medan, satu persatu pengendara disapa Gideon, sembari mengobrol singkat tentang lalu lintas dan kondisi keamanan di Kota Medan. Gideon menyebut, pembagian takjil ini merupakan bentuk semangat kepada warga yang hendak pulang ke rumahnya pada sore hari untuk melaksanakan berbuka puasa. Kapolrestabes Medan juga menyebut jika kondisi lalu lintas di Kota Medan jelang arus mudik Lebaran 2025 masih normal. Lonjakan arus juga belum terlihat signifikan, dan dalam arus mudik Lebaran tahun ini, Polrestabes Medan akan mendirikan 3 tipe pos yaitu pos pelayanan, pos pengamanan, dan pos terpadu, dan dipusatkan di kantor pos lapangan Merdeka Medan. Ya, tadi sambil jalan, sambil patroli on the spot, lalu berbagi takjil dengan masyarakat yang ada di Jalan Sudirman ya. Tetap menikmati masa bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan. Yang sebagai pengguna jalan hati-hati menjelang buka puasa, dan kita juga mengingatkan supaya kita semuanya bisa selamat di jalan, selamat sampai tujuan dan menikmati buka puasa dengan keluarga dengan penuh sukacita. Lapas kelas 2, A Binjai, menggelar acara buka puasa bersama dengan keluarga warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan silaturahmi antara warga binaan dengan keluarganya, sambil menikmati momen buka puasa bersama di bulan suci Ramadan. Berbuka puasa bersama ini berlangsung di Aula Lapas Kelas 2 A Binjai, di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kota Binjai. Kegiatan berbuka puasa bersama ini tidak hanya diikuti oleh warga binaan dan keluarganya saja, namun para petugas lapas juga ikut merasakan momen buka puasa bersama tersebut. Total 150 orang yang hadir dalam acara buka puasa bersama ini terdiri dari 50 warga binaan, 50 tamu undangan, keluarga, dan 50 petugas lapas. Ketua Panitia, Juanda, yang juga merupakan warga binaan, turut melaporkan berbagai program pelaksanaan kegiatan WBP di Lapas Binjai selama bulan Ramadan, di mana jumlah jamaah WBP yang mengikuti sholat tarawih ada 130 orang atau 70% untuk tingkat partisipasinya. Para warga binaan juga telah menyelesaikan hatam 30 juz Al-Quran, terhitung hingga puasa hari ini dan akan dimulai lagi pada esok hari. Untuk rencana pelaksanaan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah nantinya,
akan diikuti oleh 1.155 warga binaan beragama Muslim. Salah seorang warga binaan Wawan mengucapkan terima kasih kepada pihak lapas yang sudah mengadakan berbuka puasa bersama keluarga ini, sehingga dia bisa ikut merasakan kebahagiaan bisa berkumpul bersama keluarga sambil menikmati momen berbuka puasa dengan kedua anaknya. Alhamdulillah, saya bersyukur di lembaga pemasyarakatan kelas 2 Binjai ini diadakan kita puasa bersama. Jadi saya bisa juga merasakan nikmatnya kita bersama keluarga sama anak-anak. Kalapas kelas 2A Binjai Wawan Irawan menjelaskan, kegiatan berbuka puasa bersama ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan meningkatkan rasa kebersamaan, sehingga kehadiran para keluarga yang ikut berbuka puasa bersama di Lapas Binjai ini bisa menjadi obat rindu sebagai penyemangat untuk warga binaan selama menjalani masa tahanannya. Dalam rangka memperingati Hari Down Syndrome Sedunia, Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome atau POKAB Sumut menggelar serangkaian kegiatan berbuka puasa bersama hingga pembagian takjil dalam mengisi keberkahan dalam bulan Ramadan. Puluhan anak berkebutuhan khusus Down Syndrome memadati Aula Sentra Bahagia Balai Rehabilitas Sosial Kementerian Sosial Sumut di kawasan Jalan Willem Iskandar Deli Serdang. Puluhan anak beserta para orang tuanya ini hadir dalam rangka memperingati Hari Down Syndrome Sedunia tahun 2025 yang jatuh bertepatan dengan bulan Ramadan. Maka dari itu serangkaian kegiatan yang bernuansa Ramadan pun digelar oleh pengurus Potad Sumut seperti berbuka puasa bersama hingga membagikan takjil di jalanan raya. Selain itu kegiatan ini juga diisi oleh 2 materi seminar bertemakan pentingnya vaksin influenza bagi anak-anak hingga materi psikologi bagi orang tua anak penderita Down Syndrome. Ketua Potad Sumut, Idayanti menyebut, selain menjalin silaturahmi serangkaian kegiatan ini, juga digelar untuk menjaga kekompakan antar sesama orang tua anak penderita Down Syndrome. Memperingati Hari Down Syndrome Dunia 2025 yang memang jatuh pada setiap tanggal 21 Maret setiap tahunnya. Jadi karena ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan, maka kita lakukan kegiatannya bersama dengan acara buka puasa bersama. Kepala Departemen Komunikasi Komersial Nasional Bio Farma, Edwin Pringadi menegaskan, komitmen Bio Farma dalam berperan serta menjaga kesehatan anak-anak Down Syndrome dengan memberikan vaksin influenza secara gratis bagi 100 anak Down Syndrome. Dirinya menyebut, pentingnya vaksin influenza harus mulai disadari oleh para orang tua sebab influenza tak boleh dianggap sebagai penyakit yang remeh namun juga dapat berakibat fatal jika tak ditangani secara dini. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak Down Syndrome terhadap virus influenza yang saat ini sedang merebak. Masyarakat akan pentingnya vaksin flu ini meningkat, terutama di kalangan-kalangan yang ada di keluarga Potats, yaitu Persatuan Orang Tua dengan Down Syndrome. Acara juga diisi oleh berbagai penampilan karya dari para anak-anak penderita Down Syndrome seperti menabuh zimbe, hingga bernyanyi dan berselawat bersama menjelang waktu berbuka puasa. Pemerintah Kabupaten Toba terus melakukan upaya intervensi terhadap pasar untuk menjaga lonjakan harga sembako melalui gerakan pasar murah yang digelar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Toba. Kali ini gerakan pasar murah dilaksanakan di Mako Polres Toba Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba pada hari ini. Untuk pasar murah di Kecamatan Siantar Narumonda kali ini pemerintah Kabupaten Toba telah menyediakan tepung terigu sebanyak 100 kg, minyak goreng sebanyak 396 liter, gula sebanyak 450 kg, beras sebanyak 175 sak dan telur sebanyak 300 papan. Adapun produk yang dijual di pasar murah Kecamatan Siantar Narumonda adalah telur dengan harga Rp44.000 per papan, tepung terigu dengan harga Rp7.000 per kilogram, beras medium SPHP kemasan 5 kg seharga Rp58.000, minyak goreng seharga Rp15.000 per kilogram dan gula pasir seharga Rp14.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Toba Salomo Simanjuntak mengatakan hal ini dilakukan karena harga sembako yang dominan melonjak menyambut hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri.
Salomo juga mengatakan masyarakat yang sudah berbelanja di pasar murah tidak lagi belanja di pasar, sehingga jumlah pembeli di pasar tidak melonjak dan dampaknya harga dapat tetap stabil karena permintaan tidak mengalami lonjakan. Terima kasih. Jadi pasar murah ini sebenarnya bukan hanya Samarinda, ini masyarakat. Ini kerjasama institusi, yang pertama adalah kesehatan, yang kedua pertama, yang ketiga bagian perekonomian. Nah, pasar murah ini ada beberapa fasilitas yang kita pasarkan, di mana harganya di bawah harga pasar. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Guna memperkuat iman dan takwa, ratusan warga asrama Grugur kemarin melaksanakan sholat tasbih di bulan Ramadan di Masjid At-Taqwa Jalan Karangkina Ujung Kota Medan. Salat merupakan bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan rasa syukur kita terhadap segala nikmat yang telah diberikan. Selama bulan Ramadan, salat tasbih ini rutin dilakukan setiap hari dari masjid ke masjid. Diawali dengan melantunkan sholawat dan membaca surat Yasin, salat tasbih ini kemudian dilaksanakan dengan 4 rakaat sekali salam, dilanjutkan zikir dan istighfar dan ditutup tausiah. Salah seorang penceramah Ustadz Winda Kustiawan menjelaskan kegiatan sholat tasbih tidak hanya memperkuat ukhuwah Islamiyah tetapi juga menambah wawasan spiritual jamaah. Dikatakannya bahwa sholat ini dilakukan sekali seumur hidup dan tentunya diharapkan orang yang sudah sholat tasbih harus berubah sikap, perilaku dan hidupnya serta rezekinya. Selain itu, sholat tasbih adalah sholat sunnah yang terkuat dari sholat sunnah lainnya. Maka kata Nabi, kalau kamu tidak bisa sholat 1 tahun sekali, maka sekali seumur hidup. Karena tasbih itu maknanya dari kata subaha yang artinya berenang. Berenang itu melakukan pergerakan. Jadi pergerakan ada perubahan. Jadi orang yang setelah melaksanakan sholat tasbih, dia harus berubah dari sikap, tingkah lakunya, perilakunya, hidupnya, dan bahkan sampai rezekinya pun harus berubah. Insya Allah, bila orang yang melaksanakan sholat tasbih, itulah yang akan mendapatkan kebaikan. Salah seorang jamaah sholat tasbih Ibu Mas mengatakan dirinya rutin mengikuti sholat ini, selain memperkuat iman dan takwa juga meningkatkan ketenangan jiwa dan sholat tasbih dapat membantu menciptakan pikiran yang damai dan rasa tenang. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan menjadi motivasi bagi umat muslim untuk meningkatkan kualitas ibadah selama bulan suci Ramadan. Setiap hari di bulan Ramadan. Sebelum sholat zuhur. Oh iya. Terus ibu rutin nggak sholat tasbih ini bu di tahun ini? Sekali juga sering bisa Kegiatan Ramadan Fair tahun 2025 yang digelar pemerintah Kota Medan di Taman Sri Deli diisi dengan berbagai kegiatan menarik, di antaranya menghadirkan grup band ibu kota Ivan Seventeen. Ivan Seventeen dan bandnya tampil memukau di Ramadan Fair 2025 berlangsung di Taman Sri Deli Kota Medan pada malam ke-16 Ramadan. Antusias warga Kota Medan terlihat pada konser Ramadan Fair 2025 kali ini. Penonton memadati sisi panggung, penonton sudah hadir dan Ivan Seventeen yang tampil membuka konsernya dengan membawakan lagu legendarisnya selalu mengalah memukau penonton ketika penyanyi tersebut membawakan lagu dengan aransemen yang berbeda, diantaranya Memikirkan Dia dan lagu Hal yang Terindah. Dari pengunjung Ramadan Fair 2025, menurutnya kegiatan ini menjadi momen untuk menjalin silaturahmi. Dengan kondisi yang ada ini dan dengan keadaan yang lebih baik lagi, semoga Medan yang berkah, Medan yang bertuah akan membawa perubahan yang lebih baik di bawah kepemimpinan Bapak Riko dan Bapak Jaki. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Budi Prasetyo, Perkirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 1
yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk esok hari, Minggu 23 Maret 2025. Pagi hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias, pantai timur, dan pantai barat Sumatera Utara. Siang hari, wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Malam hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah lereng barat, pantai barat, dan pegunungan Sumatera Utara. Sementara dini hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara berkisar antara 14 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 10 km per jam. Titik panas atau hotspot pantauan tanggal 21 Maret 2025 terdapat satu titik dengan tingkat kategori kepercayaan rendah di wilayah Nias Selatan. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai barat, pegunungan, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.